Halo Mas Bro, dengan Adnan di sini. Pada kesempatan ini, saya akan belajar tentang Laravel Sail. Apakah itu Laravel Sail? Ya, pastinya sesuatu yang berhubungan dengan Laravel Framework. Saya buka terlebih dahulu website Laravel. Laravel Sail merupakan sebuah official package dari Laravel. Berdasarkan dokumentasi di website Laravel, Laravel Sail merupakan sebuah CLI yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker dalam fase pengembangan aplikasi. Dengan Laravel Sail, kita bisa memulai membangun aplikasi dengan Laravel menggunakan PHP, MySQL, dan Redis tanpa perlu mempunyai pengalaman Docker sebelumnya. Pada intinya, Laravel Sail itu sebuah solusi bawaan Laravel untuk menjalankan aplikasi Laravel menggunakan Docker. Nah, sekarang, apakah itu Docker? Kita bisa membuka website docker.com. Kita bisa pelajari lebih detail apakah itu Docker. Secara sederhananya, Docker adalah sebuah tool untuk menjalankan aplikasi dalam sebuah wadah. Wadah ini disebut atau dinamakan kontainer. Nah, kontainer ini ukurannya kecil dan ringan. Kenapa menggunakan Docker? Alasan utamanya adalah tidak mengganggu sistem operasi dan konfigurasi komputer lokal yang kita gunakan. Istilah lainnya adalah terisolasi. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan atau konfigurasi tools pengembangan aplikasi seperti web server, database, dan lain sebagainya pada kontainer. Hal ini tidak akan merusak atau mempengaruhi sistem operasi komputer yang kita gunakan. Apakah kita harus selalu menggunakan Laravel Sail? Tidak. Sebelum adanya Laravel Sail, terdapat dua cara untuk menggunakan Laravel. Yang pertama adalah menggunakan Composer. Yang kedua, Laravel Installer. Laravel Sail ini sendiri dapat digunakan di sistem operasi macOS, Linux, dan Windows. Akan tetapi, untuk sistem operasi Windows harus menggunakan WSL versi 2. Pada video ini, saya menggunakan Linux Ubuntu versi 20.04. Baik Mas Bro, saya langsung praktik saja. Pertama, pastikan Docker sudah terinstall di komputer. Perlu diingat lagi, pada video ini saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04. Saya buka aplikasi terminal, saya ketik perintah docker --version. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek versi Docker yang sudah terinstall. Nah, bisa dipastikan Docker yang terinstall di komputer saya adalah versi 20.10.1. Apabila belum terpasang, jangan lupa diinstal terlebih dahulu. Bagaimana caranya install Docker di Ubuntu 20.04? Kita Google saja, biar gampang. Ketik kata kunci, install Docker Ubuntu 20.04. Nah, kalian sudah disajikan beberapa artikel tentang bagaimana cara menginstal Docker pada Ubuntu 20.04. Kalian pilih salah satu, dan kemudian ikuti perintah-perintah di dalam artikel tersebut. Nah, apabila sudah selesai proses instalasi Docker-nya, pastikan lagi bahwa Docker benar-benar terinstall di komputer kalian. Saya ketik perintah Docker lagi, --version. Nah, apabila sudah dipastikan Docker terinstall, kemudian pastikan juga service Docker tersebut sudah berjalan. Caranya adalah dengan cara ketik perintah sudo systemctl status Docker. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Artinya bahwa service Docker sudah berjalan dan aktif. Nah, ini langkah pertama kita sudah selesai. Nah, langkah kedua adalah
memastikan Docker Compose sudah terinstall di komputer. Caranya, ketik perintah di aplikasi terminal, Docker Compose --version. Nah, apabila hasilnya seperti ini, bisa dipastikan Docker Compose sudah terinstall di komputer saya dengan versi 1.27.4. Nah, apabila belum terpasang, sekali lagi, jangan lupa diinstal terlebih dahulu. Bagaimana cara install Docker Compose di Ubuntu 20.04? Google saja biar gampang. Nah, ketik kata kunci install Docker Compose Ubuntu 20.04, kemudian kalian akan disajikan beberapa artikel yang menerangkan cara bagaimana install Docker Compose di Ubuntu 20.04. Nah, apabila sudah selesai, jangan lupa pastikan lagi bahwa Docker Compose sudah terinstall dengan cara Docker Compose --version. Jalankan perintah ini di aplikasi terminal. Baik, Mas Bro. Langkah selanjutnya adalah menginstal Laravel. Kita buka aplikasi terminal, ketik perintah url https laravel build /. Nah, kemudian terakhir di sini ketikkan nama aplikasi yang akan dibuat. Contohnya saya ingin membuat aplikasi dengan nama Dompetku. Setelah mengetik perintah di terminal seperti ini, kita tekan Enter. Nah, proses instalasi Laravelnya sedang dilakukan. Ini proses download-nya. Kemudian instalasi package-nya. Oke. Nah, setelah selesai instalasi Laravel, kita masuk ke folder aplikasinya, yaitu tadi nama folder aplikasinya adalah Dompetku. cd Dompetku. Kemudian ketikkan perintah ini, vendor bin sign up. Kemudian kita tunggu. Nah, oke, kontainernya sudah dibuat, sudah diinstal. Nah, kalau sudah, kita cek di browser dengan cara ketik localhost, tekan Enter. Nah, seperti ini berarti kita sudah berhasil menginstal Laravel menggunakan Laravel Shell. Nah, untuk memastikan lagi, saya akan mengubah halaman depannya ini menjadi sederhana. Nama aplikasinya, yaitu Dompetku. Saya buka terminal lagi, saya buka tab baru, kemudian di folder aplikasi Dompetku, saya ketik kode. Saya buka Visual Code. Nah, kemudian saya akan edit halamannya. Nah, saya akan edit halamannya. Oke, aplikasi Dompetku. Kemudian ada title-nya, Dompetku. Oke, saya simpan. Kemudian saya kembali lagi ke browser, kita refresh. Ya. Sampai di sini berarti kita sudah berhasil menginstal Laravel menggunakan Laravel Shell dan sudah bisa diakses di komputer kita masing-masing. Baik, Mas Bro. Cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.